Kita mungkin sudah mengetahui tentang nihilisme yang sudah sedikit kita bahas dalam video saya sebelumnya. Saya akan sedikit tambahkan di mana sifat atau karakter nihilistik dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, nihilisme ontologis yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar nyata. Yang kedua, epistemologi nihilistik yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak mempunyai alasan yang mendasar untuk mengetahui sebuah kebenaran. Dan yang terakhir, nihilisme etis yang menyoroti bagaimana moral dan nilai-nilai kita tidak mempunyai arti atau tidak berharga. Sementara stoicisme yang diciptakan oleh Zeno dari Sintium dan dipopulerkan oleh Marcus Aurelius serta beberapa tokoh lain mengalami beberapa pelonjakan peminat belakangan ini, khususnya di tanah air, saat buku Filosofi Teras menjadi salah satu buku bestseller yang dibaca banyak orang dari berbagai kalangan. Well, ternyata Stoik lebih mudah diterima masyarakat modern dibanding aliran filsafat lain. Bukan hanya eksistensialisme yang menjadi payung nihilisme, namun aliran filsafat yang sejaman dengan Stoik pada era Helenisme kalah populer dengan Stoik saat ini. Sebagus itukah pandangan hidup Stoicisme? Mari kita bandingkan dengan sebuah ide atau gagasan yang dikembangkan oleh Nietzsche, yaitu nihilisme. Perlu diingat bahwa video pembahasan ini bukan berarti membandingkan atau mencari pandangan filosofis mana yang lebih baik, namun hanya menilik lebih jauh persamaan serta perbedaan kedua hal tersebut. Seperti yang pernah guru saya sampaikan, bahwa pandangan filsafat manapun dapat berguna tergantung situasi atau kondisi. Tak ada satupun pandangan filosofis yang memegang kebenaran secara mutlak. Persamaan yang paling menonjol antara nihilisme dan Stoik adalah sebuah ketidakpedulian, menjadi acuh tak acuh terhadap sebuah hal yang terjadi, baik dari luar ataupun dari dalam diri manusia itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan agar manusia dapat mengontrol dirinya dan tidak dengan mudah menyatakan sebuah kebaikan atau keburukan. Karena manusia bijak harus belajar menangguhkan penilaiannya. Nihilisme dan Stoik menawarkan agar kita melatih pola pikir kita mengenai sebuah bentuk, baik itu benda atau sebuah situasi dan kondisi, yang kemudian dapat membuat kita tak mudah terbawa arus dan dapat menanggapi dengan bijak hal-hal yang seringkali mempengaruhi keputusan atau penilaian kita sebagai manusia. Perbedaan utama dari nihilisme dan stoicisme adalah di mana Stoik merupakan cahaya dan nihilisme adalah kegelapan. Yang dimaksud dari hal tersebut adalah kepercayaan dari dua pandangan di atas mengenai satu entitas yang maha kuasa.
Stoicisme mengatakan bahwa mereka percaya akan hal tersebut. Namun berbanding terbalik dengan nihilisme yang acuh tak acuh dengan keberadaan Tuhan. Namun hal tersebut bukan berarti seseorang yang dipengaruhi paham nihilisme diwajibkan untuk tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Walaupun pada kenyataannya penciptanya sendiri, yaitu Nietzsche, seseorang yang tak bertuhan. Namun, maksud nihilisme di sini untuk tetap acuh tak acuh bahkan terhadap Tuhan itu sendiri dengan segala keputusannya dan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Mungkin hal tersebut juga yang membuat Stoik lebih mudah diterima, khususnya di tanah air, dibandingkan nihilisme yang sedikit gelap dan sensitif. Well, seperti yang telah saya bicarakan, kedua hal di atas pasti memiliki sisi positif dan negatif masing-masing. Kita sebagai manusia yang mungkin sedang mempelajari hal tersebut lebih baik sadar akan hal itu dan tak menganggap bahwa pemikiran filosofis yang kita anut adalah hal yang paling baik. Manusia memang sering acuh tak acuh terhadap sebuah hal yang kiranya tak memberi dampak positif terhadap dirinya. Namun hal tersebut tak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena hal positif juga merupakan bentuk yang subjektif. Itulah mengapa kita perlu belajar pandangan filsafat lain dan tak hanya terpaku oleh sebuah bentuk pemikiran.